bahasa yaitu kesepakatan atau penghimpunan pendapat, dan kemudian secara istilah yaitu kesepakatan para ulama di masa tertentu atau kesepakatan mujtahid di masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum-hukum Islam, yang artinya para ulama atau para mujtahid itu meliti dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan kemudian disepakati secara bersama. Nah, mengapa ijma itu penting? Karena yang pertama, ijma yaitu sebagai penyempurna Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ijma menunjukkan kesepakatan yang kolektif para ulama. Dan kemudian yang terakhir, ijma menjaga kestabilitasan hukum Islam. Dan ijma ini ditetapkan sebagai hukum atau hujjah yang qat'i karena dalil-dalilnya ini pasti dan juga mengikat umat Islam. Cara terjadinya ijma. Yang pertama, pelakunya adalah para mujtahid. Yang kedua, kesepakatan terjadi dalam satu lini masa, bukan lintas masa. Yang ketiga, kesepakatan diakui baik perkataan sahabat ataupun persetujuan ketika mereka mengemukakan pendapat. Yang keempat, dilakukan pada saat Nabi telah wafat. Karena sebelum Nabi wafat, semua permasalahan akan dirujukan langsung kepada Nabi. Contoh ijma dalam hukum Islam. Yang pertama adalah ketentuan sholat beserta rokaatnya. Yang kedua, ketentuan zakat beserta ukuran nisabnya. Yang ketiga, larangan menikahi perempuan karena nasab. Yang keempat, keabsahan Al-Quran menggunakan rasm Utsmani. Kemudian, apakah ijma bisa terjadi di zaman sekarang? Jawabannya yaitu ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sangat sulit. Karena apa? Karena pada zaman sekarang itu para mujtahid ulama itu berada di tempat yang berbeda-beda dan jumlahnya sedikit. Kemudian ada yang mengatakan mungkin bisa terjadi terutama dalam fikih kontemporer Majma' Fiqih Al-Islami atau MUI, yang dimana zaman sekarang itu banyak sekali. Nah, tapi hal ini lebih masuk ke ijma' sunani atau pendapat ulama kontemporer. Kesimpulannya adalah ijma' adalah pendapat para ulama fikih di suatu masa tentang suatu hukum yang dimana fungsinya itu untuk menguatkan suatu pendapat agar tetap kuat dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.